Audio Jungle. Assalamualaikum. Malam mingguan lagi kita. Hari ini Teteh mau malam mingguan sama Teddy ya. Ayo. Halo. Hai, Teteh, apa kabar? Alhamdulillah baik. Malam mingguan sama Gandas ya, Dek. Yuhu. Gak kemana-mana? Aduh, kemana lagi atuh ya? Bocil-bocil pada ngapain bocil-bocil? Bocil-bocil, yang satu tidur, yang dua lagi main di luar. Malam mingguan di komplek aja. Iya, hujan kan di sana? Enggak sih, terang alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sini juga. Iya, terima kasih tadi ya udah mau gabung sama kita malam minggu Aku ini. juga makasih banget dikasih kesempatan nih. Ada eksis dikit di IG-nya Gandes Pamantas ya. Asik. Udah lama banget ya nggak ketemu ya. Parah sih Teh. Terakhir kapan ya? Kita cuman selewat-selewat gitu ya Teh. Oh, pas anak-anak kita show ya. Oh iya. Dah, ya hari ini kita malam mingguannya sama Tedia. Udah banyak nih yang gabung. Ada Nanda, ada Erika. Mudah-mudahan sinyalnya bagus ya. Ya, dah hari ini kita bincang-bincang sama Tedia. Nah, untuk lebih kenal, tak kenal sama kakak saya, Tedia, ayo perkenalkan dirinya. Halo semuanya, Assalamualaikum, selamat malam. Aku Dea, nama panjangnya Ahadia Suci Dea Sinta. Kebetulan kenal sama Teh Indi dari adik kelas di kampus ya Teh ya. Dia angkatan berapa nih, Dek? 3 tahun di bawah Teteh. Oh iya benar, nanti kita coba data ya. 3 tahun di bawah Teteh. Terus udah gitu kebetulan sama-sama Bogor ya Teh. Iya. Terus waktu itu mulai menggeluti dunia tari itu sebenarnya karena kayak kecemplung sih. Nggak sengaja lagi nih. Gak sengaja Oh lagi gitu. masuk UNJ. Karena bayangannya cuma nari-nari doang ya kan. Tapi ternyata Tapi dari kecil udah senang nari dari kecil. enggak sebenarnya Oh gitu. justru aku pun tuh dari kecil diarahin sama halo Ananda Talita Talita. dikenalin sama mama itu justru diarahinnya ke modeling gitu, tapi malah kenapa ujung-ujungnya jadi nari itu awalnya ini sih karena biasa di SMA ceritanya ekskul anak dance gitu lah. Justru basicnya nggak punya basic tari ataupun ikut di sanggar manapun, itu tuh aku nol banget gitu. Dan kebetulan banyak temen yang nganjurin, ya udah sih Dek, lu cobain ikut tes masuk perguruan tinggi negeri kan waktu itu di UNJ, barangkali masuk gitu kan, maksudnya saingannya nggak terlalu banyak. Waktu dulu mikirnya cuma sesimpel Sekarang itu gitu susahnya kan. minta ampun loh sekarang deh. Ya makanya how lucky I am gitu loh. Ternyata maksudnya dari kecil, dari bahkan SMA pun gitu nggak pernah ada bayangan Pengen akan nari. jadi koreografer, akan jadi penari, akan hidup dari dunia tari gitu Teh. Sama sekali nggak ada gitu. Ya sebasic itu cita-citanya kuliah mau ekonomi aja gitu. Tapi ternyata Tiba-tiba masuk ke tari. dan alhamdulillah ternyata jalan Allah lebih ini ya, lebih terbuka. Kebayang kalau aku kuliah ekonomi kayaknya nggak ngerti deh sekarang gimana. Kayak gitu. Maksudnya, Terus masuk UNJ langsung dapet basic tari ya. Tapi memang dia udah seneng nari-nari kan, modern dance gitu. iya, justru itu awalnya lucu banget sih pas lagi tes itu Teh, ngelihat semua yang tes itu kan tradisi ya. Ya Allah, gue apa gitu. Ya Allah, gue dari apa gitu kan. Awalnya sok-sok mau nari Bali gitu, tapi
daripada nanti malu ya kan, akhirnya ya udahlah jadi diri sendiri aja. Akhirnya aku setel musik Britney Spears waktu itu. Dan alhamdulillahnya keterima gitu. Jadi ya sudah, waktu itu juga sempat udah daftar kuliah di kampus, salah satu kampus swasta di Jakarta juga, jurusan ekonomi, tapi alhamdulillahnya keterima di seni tari, jadi aku masuk seni tari gitu. Jadi begitu masuk UNJ pun ya nggak bisa apa-apa deh. Cuman modal joget-joget, gitu. Tapi karena memang ada minatnya, keinginannya, akhirnya bisa ngikutin ya. Ya itu dia. Semuanya pasti berawal dari niat ya Teh ya. Niat dan kemauan gitu. Maksudnya aku ngelihat teman-teman, rata-rata teman-teman yang udah masuk UNJ kan ya yang basicnya udah di Sanggar gitu kan, yang di teman-teman yang di Jakarta atau dari kota-kota lain itu kan pasti mereka udah punya basic nari yang cukup kuat gitu kan. Nah dari situ aku mulai termotivasi gitu, gue harus bisa, padahal boro-boro ya nari tradisi gitu, nggak ngerti sama sekali, apalagi Betawi. Oh ternyata ada ya tari Betawi gitu. Sama sekali nol tradisinya. Angkatan Dea berapa orang waktu itu angkatan Dea? Angkatan aku lumayan banyak ya, kayaknya sekitar 30 sih, tapi yang lulus kayaknya nggak sampai setengahnya. Iya, tapi sekarang tuh masuk UNJ susah banget. Iya ya, luar biasa loh. Luar biasa. Berarti memang rezekinya di situ ya, Dek? Alhamdulillah Teh, rezekinya di situ. Dan gak nyangka juga gitu, maksudnya dengan masuk jurusan seni tari aku sangat-sangat kaya akan pengetahuan tentang tari dan kebudayaan Indonesia juga gitu kan, yang tadinya nggak tahu apa-apa sama sekali, cuman joget 1 sampai 8 doang ya kan. Sekarang jadi bisa macem-macem gitu, paling tidak tahulah kebudayaannya, tahu basic-basic dan teknik tarian tradisi dari daerah-daerah lain kayak gitu. Yang paling sulit, yang paling kaget nih, kan langsung masuk ke UNJ nih, nggak punya basic sama sekali, terus apa yang bikin nggak, aduh kok begini ya, apa yang paling keteteran banget? Kalau untuk awal-awal perkuliahan itu yang paling keteteran itu pasti di praktek ya Teh. Pasti di praktek gitu, maksudnya emang dari segi ketubuhan aja sejujurnya kan aku nggak siap dengan bentuk tradisi yang memang berlekuk gitu kan, yang memang lebih halus dan lebih detail dari kepala sampai ujung kaki sampai jari-jari itu kan. Kalau tradisional tuh lebih fokus ke masing-masing detail bagian tubuhnya tuh semuanya bergerak gitu kalau menurutku, dibanding dengan modern atau tari urban gitu kan. Kalau mereka kan lebih ke kebebasan gitu ya. Kalau tradisi kan kita punya teknik-teknik, punya pakem-pakem kayak gitu. Itu sih yang agak kaget, pasti agak keteteran kaku-kakunya. Kalau cerita itu lucu juga sih. Maksudnya zaman-zaman awal kuliah kaget ya. Banget. Sekarang kita kenal. Kita sapa dulu nih, udah banyak nih. Hai. Halo teman-teman. Iya, ada Charlie Smith, Bella, Geboy, ada Winda, ada Leoni, Christian, Ina, Kakak Aska. Oh, Kakak Aska ada. Ya ampun, padahal serumah ya. Sebelahan aja di kamar ya, di kamar ya. Ya ampun, ABG ya. Ada Mbak Suci, ada Ica, halo. Ya, yang ketinggalan, kita kenal Tedia ini adik kelasnya tadi UNJ. Jadi Tedia ini benar-benar nggak punya basic dari nol ya, Dek. Nah, itu. Tapi sekarang Tedia tuh udah S2 seni tari. Keren ya. Buat adik-adik yang masuk seni tari,
Kalau sekarang pokoknya nggak boleh minder, yang penting mau berusaha, mau giat, pokoknya jangan. Benar. Ya kan pasti kaget yang namanya seni tari itu ya kan, praktis yang Dan pasti ekspektasi orang-orang tuh ngapain seni tari. Bahkan dulu pun pas awal aku kuliah memilih seni tari tuh orang tua pasti ngapain sih, ya udah seni tari pilihan kedua gitu. Kalau apa namanya, emang ngapain kuliah tari, mau jadi apa, nah masih itu dia seperti itu pikirannya ya. gitu kan, masih seperti itu. Dan maksudnya dengan kayak gitu bahkan sampai proses kuliah, selama kuliah pun tuh masih ada kekangan-kekangan, dalam artian namanya seni anak tari ya pasti pulangnya di atas jam Ya. 10 malam gitu kan, sampai sempat ada Apalagi keluar kalau udah kata-kata. koreografi ya kan, Ya itu itu dia, bisa tengah latihan malam. bantuin senior ya kan, bantuin senior, bantuin TA gitu. Jadi itu tuh sempat ada keluar kata-kata dari orang tua yang maksudnya yang ya udahlah kalau kayak gini terus keluar aja gitu, yang kuliah kedokteran aja nggak begini gitu. Maksudnya memang karena orang tua memang awam ya gitu, nggak semuanya mengerti gitu kan seperti apa dunia tari dan prosesnya kayak gitu. Bener Jadi banget memang teh, penuh dibilangnya perjuangan. anak tari kuliahnya nari doang katanya. Iya bener, tapi justru kuliah tari itu malah lebih sulit loh, karena kita ada praktek sama ada teori. Ya kan, Betul. otak kiri, Belum otak lagi, kanan, otak kirinya belum lagi bener-bener harus. kuliah-kuliah yang berhubungan dengan kependidikan kan kalau di UNJ juga. Itu tuh banyak banget sebenarnya mata kuliah kita itu kalau dibandingkan sama jurusan tari murni itu tuh kita super super banyak sih, karena kita mencakup berbagai hal kan, mulai dari pengetahuan tarinya, mau prakteknya, sampai ke pengetahuan tentang apa proses pembelajaran di sekolah, dan bahkan apa pendidikan untuk anak usia dini sampai anak berkebutuhan khusus tuh kita kan ada ya Teh ya. Jadi emang sumpah banyak banget sih. Iya, makanya ini kita malah udah kita kalau koreografi kakak kelas harus bantu ya kan, karena buat pengalaman kita juga itu pun di luar jam Banget. kuliah ya kan, sampai malam. Oh, ada pertanyaan tuh Teh. Teh Belum kalau ada tari Talita. kuliah, teh kalau kuliah tari lebih sulit, kenapa teteh milih jurusan tari teh? Tadi aku udah sampein juga kan Teh ya, sebenarnya terjebak. Karena pas udah masuk, pas sebelum maksudnya pada saat aku memilih jurusan tari itu tuh ekspektasi aku tuh nggak seperti kenyataannya gitu. Jadi kirain ya udah santai, fun gitu. Tapi karena terlanjur udah masuk, otomatis harus kita geluti gitu. Dan kita harus berusaha maksimal, karena kalau misalkan kitanya juga nggak berusaha ya pasti akan kalah seleksi alam ya Teh ya. Yang ada nggak lulus, ketinggalan sama teman-teman lainnya gitu. Jadi emang kitanya harus dengan keterbatasan kita harus jadi termotivasi gitu, karena kita nggak bisa, kita harus termotivasi untuk bisa gitu. Jangan menyerah pada keadaan sih. Itu aku punya cerita deh, maksudnya bener-bener ya menurut aku nggak kebayang gitu ya aku bisa jadi penari, bisa jalan-jalan ke luar negeri melalui tari gitu. Pertama kali ke luar negeri bareng Teh Indi, coba bayangin. Ya itu tahun Aku berapa ya deh? ya Allah, Teteh 2005, Oh iya aku baru bener ya setahun Allah. kuliah, ya Allah. Jadi teman-teman, aku pengen cerita ya. Itu tuh Dulu waktu itu tuh kita kemana ya? Beijing. Iya ke Beijing. Gak nyangka banget baru setahun kuliah terus tiba-tiba diajakin sama senior gitu kan untuk bisa ngisi di apa sih, exhibition ya Teh waktu itu ya, kayaknya Indonesian Exhibition di Beijing gitu. Gimana nggak shock ya kan, hah gue keluar negeri gitu, sedangkan gue nari aja masih acak adul gitu. Aduh, nari Betawi
ambigu aja masih kaku gitu kan. Ya, Tapi jadi dari situ kalau yang waktu zaman-zaman teteh itu, kayaknya setiap tahun itu di jurusan selalu ada berangkat ya. Ke luar negeri itu dulu tuh susah banget orang-orang pilihan, orang ya, kalau seleksinya. teteh kan waktu itu ke Malaysia ya Ya, pertama ya. sama ya. Nah, terus kalau Nah, sekarang itu banyak folklor-folklor itu. Sekarang folklor-folklor banyaknya. Jadi mereka harus banyak, mengeluarkan benar. uang, ya kan? Dan banyaknya anak-anak sekolah. Kalau tahun dulu Betul. kita paling bertiga, berlima ya. Itu pun Iya, satu orang bisa nari berapa tarian sekali tampil ya kan deh. bener banget. Kalau sekarang Bahkan ya Allah praktis banget. Kalau dulu kita susah banget. Itu pun harus ada susah seleksinya ya. banget. Betul. Nah, pas yang dari bareng sama Teteh itu kan memang kebetulan kita ke luar negeri sama yang lain ya, bukan sama UNJ ya Teh Ya. ya. Gitu. Dan itu tuh aku shock banget sih. Disuruh langsung ngafalin berapa tarian yang dia Iya. nggak tahu. Apa itu tari piring, apa itu topenggong, apa itu kembang Jakarta. Aduh, saya pusing. Itu berapa orang? 5 orang ya waktu itu ya. Berlima, 7 ya, cowok, cewek, 6 ya, Ya. cewek 4, cowok 2. Sama Mbak Nurul ya. Ya Sama Allah. Mbak Nurul, bener ya Allah, bener-bener apa maksudnya, sumpah itu sih pengalaman Pengalaman banget pertama ya. dalam hidup. Dan alhamdulillah dari situ rezeki itu, alhamdulillahnya rezeki tiap tahun bisa keluar negeri loh dengan tari guys. Jadi kalian jangan meremehkan dunia pertarian Indonesia. Itu ya, pengalamannya yang berharga banget ya, ya Banget, Allah, banget itu subhanallah. nggak pernah terbayang teh. Heeh. Maksudnya nggak pernah kebayang kita bisa jalan-jalan ke Eropa gratis ya kan. Udah gitu bisa foto-foto, shopping-shopping gitu. Itu sih yang nggak usah dilupainnya ya, ya Allah, senang banget Iya, pengalamannya. belum lagi momen-momen kebersamaan sama Ya, ya, teman-temannya betul. kan. Itu tuh benar-benar Terus priceless serasa jadi banget sih. artis di sana ya. Ember, foto-foto walaupun kemana-mana jalan kaki ya kan. Ini nih, dulu kita waktu ke Beijing tuh ya, TDN yang paling nakal, karena dia berani keluar sendiri malam-malam. Beli oleh-oleh, beli apa dia bilang? Tali sepatu apa ya, Dek? Bener teteh, Ya, bebelaan ya beli tali ampun, ya sepatu. rumah ya. Padahal kita belanja itu udah dari pagi sampai malam. Tiba-tiba dia sampai kamar, kadang ketinggalan oleh-olehnya. Ada yang dia kurang. Dia balik sendirian gitu. Di negeri orang dia berani banget padahal. Tapi emang aku gitu sih teh, kayak maksudnya kalau ke luar negeri ya aku nggak mau menyia-nyiakan Iya momen sih. dengan rebahan di Ya tapi kamar kan ya nggak kan. sendirian juga deh. Kan gimana pulangnya gimana? Aku pernah teteh di Jepang naik naik apa subway sendirian, apa kayak kayak kalau kalau di Indonesia mah, kalau kata Indonesia mah nyebrang 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 apa ya, kayak dari kabupaten ke kota madya lah gitu. Bebelaan saking nggak mau banget jadi kan flightnya tuh besok pagi, aku sore udah nyampe di hotel yang tempat aku nginep deket bandara. Gak mau rugi dong saya tiduran doang gitu, akhirnya aku berangkat sendiri. Ampun ya. Bermodalkan Google Maps ya. Tapi ya sebenarnya ya kan kadang orang berpikirnya kalau kuliah nari nanti jadinya hanya jadi penari gitu kan. Banyaknya pikirannya kayak gitu. Tapi lulusan angkatan teteh aja itu banyak yang teteh kayak bikin sanggar, terus jadi guru, Betul, bisa di betul. Jadi Kemendikbud, di muak ya, muak dinas, jadi muak, jadi muak. MUA. Aduh. Malah ada yang jadi di bank juga bisa ya kan? Benar. Banyak Ibu rumah sebenarnya. tangga juga banyak. Kayak ibu rumah tangga juga Seperti ada. kita. Sebenarnya banyak gitu pilihannya, nggak itu aja. Banget, Malah banget. kadang nggak ada kadang malah jadi penari ya kan? Banget. Jadi Iya, kayak luas sebenarnya. banget. Jadi kayak dengan masuk jurusan seni tari itu kan kita banyak belajar juga ya. Bahkan kita sampai belajar alat musik tradisional juga. Bahkan kita dituntut untuk bisa menggarap atau bikin sebuah lagu lah gitu pakai alat musik itu. Terus kita juga belajar make up, dari make up cantik sampai make up fantasi ya kan teh,
dari make up nenek-nenek sampai make up hantu gitu. Emang Karakter. kayaknya kaya banget sih, aku sangat merasakan manfaatnya gitu. Mulai dari apa kita, dan yang penting juga kita nggak hanya belajar dari kampus, kita harus mau terbuka ya, maksudnya belajar keluar juga gitu. Soalnya kalau ngandelin dari kampus kan ya terbatas hanya itu, tapi kita harus mau bergaul dengan dunia luar juga gitu teh. Dan alhamdulillah maksudnya uh, apa namanya, dia juga pas zaman-zaman kuliah tuh udah mulai mengenal teknik kontemporer dan modern gitu. uh, Sering bantu-bantu juga teman-teman di IKJ yang ujian kayak gitu. Jadi maksudnya mulai mengenalkan lah nama anak UNJ bisa kok gitu, kayak mereka anak UNJ kemampuannya bisa disandingkan gitu sama mereka. Karena kan kadang dulu-dulu tuh masih yang sempat yang anak UNJ mah tradisi banget gitu ya, pasti ada kayak gitu. Dan gitu kalau kita ke IKJ juga berasanya ya Allah kita teh jelek gitu, tapi enggak, ternyata sama gitu, maksudnya kita bisa selevel kok sama mereka. Dan akhirnya sampai sekarang aku ngeliat alhamdulillah anak-anak UNJ banyak banget yang saling bantu sama anak IKJ juga gitu. Berbagi ya. Seru Terus sih. waktu dia di IKJ, dia ambil S2 di IKJ itu ngambil apa? Betul. Kalau di IKJ itu hanya ada satu jurusan ya Teh. Jadi Mm. memang seni urban dan industri budaya. Jadi nggak spesifik khusus tari atau musik atau apa. Jadi memang Jadi itu mencakup seni semuanya. semua seni. Oh, Jadi memang nggak khusus seni S2 seni tari gitu, nggak. Jadi memang S2 untuk seni urban dan industri budaya. Jadi bahkan sampai dari jurusan lain pun kita gabung gitu. Jadi nanti pas ujiannya juga sesuai dengan apa ya. bidang masing-masing kayak gitu. Dia ngambil apa waktu ujian terakhirnya? Angkat apa? Aku itu ibu hamil. Oh, ibu hamil. Jadi Terus, penarinya beneran hamil semua, 3 oh orang. gitu. Ya Allah, seru banget ya. Iya. Jadi kamu emang pilih ibu-ibu hamil yang bisa nari gitu. Jadi memang kebetulan itu tuh bener-bener rezeki juga ya buat aku. Pas aku ujian itu tuh teman-teman penari yang kebetulan berkompeten gitu. Salah satunya waktu itu ada Nur Hasanah tuh dari IKJ, Mbak Yuyun lagi hamil. Kebetulan dia juga kan bisa nyanyi ya. Tuh, terus ada satu lagi Aci itu yang baru dia kuliah S2 di Korea lagi pulang dan hamil. Coba bayangkan rezeki kan saya dapat Itu pada berapa penari-penari bulan? kece. Gede. Alhamdulillah pas Hasan itu harusnya hari H aku ujian itu harusnya dia lahiran. Makanya kita Astagfirullahaladzim. Seru makanya banget ya. kita standby-in ambulans. Oh, gitu. Terus kamu ngangkat apa itu maksudnya? Apa yang mau kamu Jadi angkat dari ibu hamil? yang mau disampaikan di situ adalah respon. Jadi bagaimana ibu hamil dan janinnya atau bayi yang di dalam kandungannya itu punya sebenarnya satu ikatan kan gitu. Jadi bagaimana gini loh, perempuan itu akan berubah gitu setelah dia merasakan hamil. Jadi yang tadinya lo geradakan, lo mabok ketika lo hamil pasti berubah. Gitu teh, itu sih maksudnya dengan kehamilan itu bisa merubah karakter dan kebiasaan orang lain gitu. Maksudnya perempuan itu sendiri ya, maksudnya mau itu cewek bertato, istilahnya yang cewek nakal atau suka ngerokok, minum minuman keras, tapi ketika dia Punya sudah anak. dalam kondisi hamil, dia akan otomatis sayang karena ada ikatan ya teh di dalam tubuh itu. Maksudnya kita kan satu tubuh gitu ya, Kodrat keibuannya muncul ya. satu Iya. aliran darah, satu nafas gitu. Jadi apapun yang dilakukan ibunya pasti kan pengaruh ke babynya. Tapi Gitu kan kamu sih. terbatas mungkin membuat gerakan-gerakannya karena kan penarinya ibu-ibu hamil. Betul, justru kemarin itu yang aku angkat itu adalah bagaimana si ibu merespon dari gerak bayi gitu. Jadi bayi yang dalam kandungannya gerak, dia merespon geraknya. Jadi aku bikin koreonya pun lebih ke dengan basic gerakan-gerakan prenatal yoga. Oh gitu.
Jadi memang mensupport juga dan menstimulus juga untuk si ibunya juga dan buat anaknya juga. Jadi bukan cuma sekedar gerakan yang menari gitu, tapi memang menstimulus pergerakan bayi dan juga kesehatan bayi dan ibunya. Jadi gitu teh. Itu tuh sebenarnya awalnya pas awal kuliah pun aku nggak sempat kepikiran ke sana karena belum hamil juga kan, malah belum nikah gitu. Sempat waktu itu planning awalnya mau ngangkat tentang tunarungu, tapi dengan berjalannya waktu agak kesulitan cari dosen pembimbingnya. Padahal Akhirnya dulu aku Tete skripsinya tentang tunarungu loh, Dek. Bu Ina pasti ya. Iya. Nah, di kampus mungkin karena ini kali ya Teh, karena S2 jadi emang harus dosen tunarungunya sendiri gitu, dosen atau guru tunarungunya. Nah, itu tuh kita harus cari sendiri, harus maintain sendiri. Aku agak repot juga di situ gitu. Nah, pas itu kepotong aku hamil, lahiran, hamil lagi. Akhirnya setelah hamil kedua itu baru akhirnya Mas Don sih, Maestro Tari ya, Sardono Wekusumo. Beliau yang menganjurkan untuk cari suatu ide yang kamu banget gitu, yang udah kamu alami, yang udah kamu jalani. Jadi lo nggak usah Karena stres kita sudah gitu. Jadi mengalaminya. betul. Jadi kalau suatu hal yang sudah kamu pernah jalani, yang sudah kamu alami itu akan lebih mudah prosesnya karena kita udah tahu rasanya gitu kan. Jadi lebih lebih mudah mendalaminya gitu. Keren Sampai banget. bahkan sampai pas ujian pas sidang tesis tuh dosennya juga nanya gitu, bisa nggak ini penarinya diganti bukan orang hamil beneran gitu, jadi kayak hanya penari yang berakting jadi orang hamil gitu. Aku bilang ya nggak bisa karena gerakan dan ekspresi itu muncul ketika si baby ada gerakan di dalam perut kayak gitu. Tapi sih sebenarnya ya itu nyampe sih kalau orang yang hamilnya itu nyampe sebenarnya. Cuma kamunya rawan itu ya, apalagi yang benar-benar lagi 9 bulan. Tadi lagi brojol, lagi nari, pakai pentas, bahaya ya. Mules. Tapi satu sih, ketika kita membuat karya itu harus berbeda. Berbeda sih nomor satu ya. Sedikit Betul. berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Betul. Nah, jadi Karena apa? iya, karena mungkin waktu dia ngangkat tema itu tuh belum ada kan Iya, Teh. menarik. Itu belum ada. Menarik dan memang kondisinya waktu itu apa? Istilahnya kita yang mengalami sendiri, bukan kita terjun di orang hamil, tapi memang itu adalah Kita dari pernah proses dari ngalaminnya. betul, itu adalah proses dari maksudnya bagian dari proses kehidupan kita gitu kan. Jadi memang akhirnya lebih lebih bisa menjelaskan dan lebih bisa mengekspresikan dalam gerak dan karyanya gitu, dibanding kita harus berakting jadi orang lain gitu Nah, kan gitu ya. gitu. Lebih nyampe ya apa? Lebihnya Lebih apa yang nyampe. kita pengenin itu kan lebih nyampe karena kita pernah ngerasainnya. Ya. Betul, mulai dari mulesnya gak enak tidurnya gitu. Jadi makanya pada akhirnya aku memilih tema itu karena aku berbekal itu sih yang dari Mas Don bilang, kamu jangan stres, yang penting kamu harus punya lebih baik kamu mengambil tema atau materi yang berdasarkan dari pengalaman kamu gitu. Jadi emang rata-rata sih ya emang suka curhat kalau karya tari teh ya. Enggak, sebenarnya kalau mau bikin karya tari itu kan udah bingung sendiri nih. Kadang nyari yang paling susah, yang paling sulit. Sebenarnya apa yang ada di diri kita aja, apa yang pernah kita alami itu aja sih Betul sebenarnya. banget, betul banget. Cuman Betul kita banget. konsepin, kita garap. Kalau konsepnya kuat sih, bagus-bagus aja. Jadi nggak usah pengen jadi bagus, pengen Betul. Jadi diri sendiri aja gerakannya sih. dicantik-cantikin. Benar. Itu Itu deh sebenarnya sih. yang selama ini yang kita lihat itu kan penilaian tentang tari itu kayak hanya koreonya bagus gitu kan, tapi nyampe nggak ke penonton, bukan hanya sekedar gerakan tapi juga ada rasa dan pesan yang harus disampaikan dan yang harus bisa ditangkap sama si penikmat
karya kita juga gitu. Apalagi kalau misalkan karyanya itu lebih ke rasa ya gitu, dalam artian orang harus bisa terbawa dalam suasana karya tari itu sendiri kan, bukan hanya sekedar wih koreonya keren nih, ada jungkir balik, ada roll depan, ada wheel, ada segala macam, bukan sekedar itu kan, tapi lebih ke esensi dari dan pesan dari yang karya itu, dari yang mau disampaikan ke penonton itu seperti apa gitu. Ya, tapi kadang kan kalau yang tari seperti itu, kadang nggak semua orang bisa menikmati deh. Ya kan, gitu, misalkan umum gitu. Nah, sekarang tuh yang penting itu gimana caranya apa yang kita inginkan itu nyampe, tapi itu dibikin jadi dikemas itu jadi menarik gitu loh. Jadi, Menarik, ya betul. jadi yang seniman bisa menikmati, orang umum juga nyampe. Awam pun juga, iya Heeh. betul. Nah, itu sih sekarang yang dibutuhinnya ya. Betul. Apalagi sekarang nih ya lagi pandemi ya kan. Nah, menurut Dea apa nih? Apakah tari itu harus mundur apa? Karena kan memang hiburan itu kan susah nih sekarang ya kan. Tertutup Gak ada banget. tempat ya Teh ya? Nggak ada Gak ada tempat ya tempat. juga nggak bergerak. Tapi kan apakah kita harus diam aja gitu ya kan? Kalau Enggak kemarin dong. yang malam mingguan kemarin Teteh sama adik itu dia bikin pelatihan virtual. Sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan. Nah, kalau Dea gimana nih sarannya Dea atau apa yang udah pernah dia lakukan di masa sekarang Kalau ini ya? kebetulan kan sekarang juga aku lagi fokus di Bogor Dance Studio ya Teh. Memang kami pun kemarin sempat vakum karena ada lokasi yang pindah gitu kan, kami baru pindah tempat juga. Tadinya di mana Dek? Banjarjati? Tadinya kami di Bantarjati, Pajajaran Teh, Pajajaran. Oh, yang Lodaya ya? Ya di Lodaya termasuk, sama di dekat Villa Duta, jadi ada 2 tempat gitu. Nah cuman memang karena kemarin di sana kontraknya habis, akhirnya alhamdulillah kita dapat tempat yang sekarang di Sidang Barang dekat sekolah pesat. Itu mah dekat Gandes satu ya. Ember, makanya kita tetanggaan sekarang, kapan-kapan kita kolaps ya. Ya. Iya makanya aku bilang ya ampun, makanya aku nanya, soalnya aku ingetnya Teteh kan di Civor ya, makanya kemarin aku nanya gitu. Kalau Boda sendiri sih Teh, selama pandemi kita paling kita nggak bikin kelas virtual karena memang menurut kami pun sudah terlalu banyak yang bikin kelas virtual dan orang-orang udah mulai bosan dengan itu gitu. Mereka sebenarnya udah 3 bulan di rumah gitu, udah cukup deh gue belajar dari virtual gitu. Sekarang yang mereka butuhkan adalah memang bersosialisasi kayak gitu. Makanya kalau kami lebih ke bikin project video, dance video, terus kemudian bikin kelas tapi memang dengan dibatasi jumlah orangnya. Ya, Jadi kayak gitu protokol sih. ya. Tetap dengan protokol kesehatan juga. Terus kemudian kami juga kemarin baru membuka kelas baru untuk peserta baru gitu, yang memang mereka sebagian besar nggak punya basic dance. Itu seru banget sih, maksudnya mereka belajar urban dance dari basic gitu. Makanya aku tuh lucu juga sih ya, maksudnya sebelum masuk ke UNJ aku kan hanya anak-anak ekskul modern dance ya. Taunya kembali ke urban dance juga. Emang di situ berarti ya gayanya. Kita sapa dulu deh. Hai teman-teman. Halo, ada Nike, ada Rifa, ada Ibu Hai Pandanwangi. Farhan. Halo Ibu. Ada Dinda, Vera Utami, salam kenal. Ada Santi, ada Teh Debbie, ada Farhan, ada kelas. Ember. Halo Farhan. Ada Muhammad Dirsa. Iya, alhamdulillah malam mingguannya ya. Jadi yang kalau penting misalkan dibilang manfaat kita kuliah tari itu banyak banget sih. Nggak sebatas hanya dengan kuliah tari terus bisa nari gitu, enggak. Itu tuh kayak begitu masuk kuliah tari terus
belajar di jurusan seni tari itu tuh di luar ekspektasi banget sih. Jadi kita bisa Tapi segala kayaknya macam ya harus teh. kerja keras banget ya, Dek. Sangat itu. mulai dari segi apa ya? Mulai dari segi kemampuan atau skill diri juga, terus dari segi pengorbanan waktu ya kan, dan Iya, biaya. dia semuanya pokoknya ya kan dirasain, entar itu tenaga, biaya, waktu. banget banget. Mm. Maksudnya apa, tapi apa namanya, itu punya pengaruh besar sih ya, maksudnya bukan hanya sekedar kuliah pulang ya gitu. Kalau kita jadi mahasiswa tari atau mahasiswa seni nggak bisa gitu ya, jadi kita emang harus eksis juga dan mengupgrade kemampuan sih teh ya. Jadi nggak boleh hanya puas sama apa yang kita punya gitu. Dan maksudnya hal yang aku banggakan ya, maksudnya gue narsis dikit nih ya dari diri gue gitu. dengan aku yang nggak bisa apa-apa masuk jurusan seni tari UNJ, tapi aku bisa mengejar teman-teman yang lain Ya gitu. itu keren banget deh, hebat. Udah bisa rapak tindak ya, kelet. Benar-benar harus justru ada basic justru ya. teman-teman yang udah punya basic tari Betawi dari awal masuk lewat sama Dea. Terus ragam dasar yang diulang berkali-kali ya kan. Gitu. Nepi kacangkel. Aduh, Iya, pokoknya makanya itu itu sih yang pasti aku perjuangan keras banggakan banget. dari, bener bener teh, ya Allah, dari ukel aja nggak bisa gitu kan ya, sampai sekarang bisa loncer. Dari yang tadinya jingkrak-jingkrak, terus disuruh mincit, ya kan? Disuruh adek-adek. Aduh. Banget. Tapi teh yang nilai praktek aku yang paling jelek gitu itu tari Jawa sih. Karena rasa ya, Jawa itu rasa banget. Ya, Banget. Dan aku kelihatan tuh banget. selalu diprotes tuh untuk kebanyakan tenaganya, kepoweran. Karena biasa biasa Dari sang hentakan-hentakan putra ya. kan. Betul, ini kan harus lebih mengalir gerakannya. Terus kadang dia harus 8, kamu 6 sudah sampai. Harus 8. Oh iya, Bu. Tapi apapun itu, kalau kita mau berusaha, itu nggak akan ada Banget. kendalanya, ya kan? La haula, siapa yang Banget. berusaha dia pasti berhasil. Ya kan, Dek? Banget. Alhamdulillah itu terbukti, guys. Jadi yang penting Semuanya. kita harus yaitu harus upgrade kemampuan, mau belajar, dan apa ya? Jangan puas ya, jangan puas sama apa yang sudah kita punya gitu. Jadi emang Itu, Dek, harus 2004 ya, Dea? betul. Iya, betul. Siapa Debbie? Halo, Debbie. Oh, Debbie, temen angkatan aku loh. Hai Oh, ya Debbie. Allah. Ini kelas teteh ya? Oh, ada kakak Aya. Halo, kakak Aya. Halo. Iya sih Gitu. sebenarnya. Terus satu lagi. Dalam dunia tari Ya, itu sempit. Ketemunya itu lagi. Jadi, ya etika baik itu perlu ya. banget. Attitude ya, Ah, attitude. terus harus saling Apalagi kenal. apalagi maksudnya dia juga kan sempat masuk ke dunia tari entertain atau industri ya teh, maksudnya ya mungkin kalau teman-teman belum banyak yang tahu, dunia industri tari itu lebih kayak ke penari latar ya, maksudnya teman-teman yang emang apa, nari untuk show gitu, bukan akademis gitu, dan bukan akademis itu dalam artian kampus atau sanggar ya. Walaupun maksudnya walaupun sanggar non formal, tapi kan itu mereka punya silabus, punya rencana pembelajaran gitu kan. Jadi kalau untuk industri itu lebih ke yaitu untuk yang show dan segala macam. Itu tuh juga pengalaman luar biasa sih buat aku, maksudnya jadi kenal sama teman-teman yang memang basicnya dari backgroundnya dari genre lain, dari tim lain kayak gitu-gitu. Jadi itu nambah temen juga gitu. Jadi kita Wawasan, kaya bukan pengalaman ya. banget. Kita kaya bukan dari sekedar
ilmu juga kan, tapi kita juga punya nambah temen, nambah saudara kayak gitu. Itu seru banget sih, ketemu teman-teman baru, senior-senior ya kan, yang yang dulu masih takut banget maunya mau nyapa teh takut, mau lewat teh takut gitu kan. Alhamdulillah sekarang malah jadi teman sharing, jadi teman curhat gitu, jadi teman ngobrol-ngobrol soal tari seperti Teteh. Iya sih. Nah, ini terakhir tadi ya, motivasi tadi ya buat adik-adik kelas nih yang sedang menggeluti dunia tari sekarang. Buat buat teman-teman yang mau mungkin ya Teh, yang dari yang mau dulu deh ya, mau terjun atau masuk jurusan tari di kampus manapun gitu, itu tuh kalau kalian sudah memilih itu menjadi salah satu bagian dari kehidupan kalian gitu, aku sih pengennya, maksudnya aku sih menganjurkan untuk memang fokus dan mau belajar gitu. Jadi jangan jangan gue bisanya hip hop jadi ya gue hip hop aja gitu, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi kita emang harus mau belajar. Gue narinya ini aja deh, nggak mau tarian yang lain gitu, gue nggak suka, tapi nggak bisa. Kalau kayak gitu kalian akan stuck di situ. Kita boleh menyukai dan ahli di salah satu genre, tapi kita juga harus tetap mau belajar di genre atau tarian-tarian lain gitu. Jadi jangan ragu juga kalau kalian emang mau masuk jurusan tari, yakinin bahwa oke, ini jurusan yang aku pilih, aku harus maksimal gitu. Dan jangan mikir kayak ntar gue jadi apa ya, nggak usah dulu, jalanin aja dulu, ntar juga ketemu gitu. Terus yang sekarang lagi jurusan ngejalanin kuliah tari, ya itu sih kalian harus tetap upgrade, belajar tuh bisa dari mana aja ya Teh, nggak harus dari kampus doang gitu. Kalian bisa explore tempat-tempat atau sanggar-sanggar. Maksudnya salah satu tempat buat kita nyari ilmu tuh juga Taman Mini ya Teh. Sering banget kita bolak-balik ke situ ya. Iya, bahkan latihan ujian pun masih suka di sana gitu. Iya. Maksudnya jangan menutup mata juga gitu kan. Gue orang Lampung, jadi gue mau bikin karya Lampung aja gitu, enggak juga gitu. Jadi tetap berusaha dan mempelajari yang lain juga. Justru aku kan gak punya basic, terus tiba-tiba ujian karyanya Aceh mulu. Tapi bisa kan? Lahir di Jawa Timur ya kan, terus gede di Jawa Barat, tiba-tiba karyanya Aceh, penyambungnya. Tapi kalau kita mau belajar ya kan kita malah jadi bisa loh. Betul. Banget. Tapi justru akhirnya dari Koreo 2 sampai TA aku Aceh. Gitu. Jadi memang kayak nggak memungkiri kita bisa bikin koreografi lain selain yang kita kuasai gitu. Yang penting kita mau belajar dan mencari tahu gitu. Keren. Ada yang itu tuh deh. Kakak Aska. Dia ada di sini. Kamu lagi ngerem di kamar ya? Oh iya deh, nggak kerasa kita udah 40 menit. Sebentar lagi waktunya kita diberhentiin ya sama Instagram. Ya ampun, pelit banget sih. Kayak enakan banget ya, nggak kerasa ya ngobrolnya. Masih pengen. Udah 40 menit ya, kok kayak masih 5 menit. Bawel ya. Ya Allah, makasih banyak ya Dede ya. Hari ini kita dapat banyak ilmu. Makasih banyak juga. Banyak motivasi. Teman-teman yang di Bogor, kalau mau main-main ke Bogor Dance Studio boleh banget. Kalau mau lihat-lihat dulu, mau ikut-ikut latihan dulu boleh banget. Barangkali ada yang pengen. Alamatnya. Oh iya, alamatnya Teh di Jalan Poras, depan TKIT Bunaya Sindang Barang ya Teh. Itu depan jalan ya? Pinggir jalan. Alhamdulillah tinggal seret gitu. Terus itu usianya dari kecil apa ada batasan usia? Kalau kita baru running lagi itu dari remaja ke dewasa Teh, karena kalau anak-anak kami belum berani karena kan kondisinya masih kayak gini. Tapi sebelum pandemi ini ada anak-anak? Ada kelas anak-anak.
Cuman memang waktu itu apa namanya, kita cut dulu karena pandemi kan. Ya, Jadi kita belum start lagi gitu karena masih khawatir iya ya benar. Takut gitu. banget ya. Dan maksudnya orang tua juga kan masih Iya. belum, Nah, terus gimana kita ya, belum juga leluasa. sebagai owner pimpinan tanggung jawabnya gede banget. Betul sekali. Kalau ada apa-apa amit-amit ya. Siap-siap ya. Ya, yang Iya. penting Kalau dijaga protokolnya, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak betul, itu betul. wajib. Maksudnya Mudah-mudahan kalaupun memang dalam kondisi lagi kurang sehat, mendingan gak usah ya datang mendingan di dulu rumah gitu aja. ya. Istirahat dulu gitu. Jadi Tapi kan dengan apa menari namanya? juga meningkatkan imunitas tubuh kita sih sebenarnya. Semacam olahraga ya, Ya, berkeringat, mengeluarkan, mendetoks tubuh. pikiran-pikiran kan ketemu ngobrol Bener, semua. ngobrol, bener banget sih. Makanya yang aku bilang kan, kayaknya kelas virtual sekarang udah orang udah mulai bosan karena orang udah pengennya jalan, orang udah pengennya keluar gitu kan, gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu apa namanya, urban dance seperti apa, boleh main ke Bogor Dance Studio juga. Teman-teman Sanggar Gandes juga kalau mau datang aja, ditunggu. Ya boleh. Malam Jadi anak-anak gandes bisa mau buka mata nih, jangan rendah aja. betul. Kita belajar ilmu lain lagi, semuanya kita Jangan pelajari. mincit wae nya. Ya, Jangan Pak Ting Dong terus kan. jangan abang gendang terus ya. Kita ada kelas modern reguler sama K-pop juga ada. Boleh kalau yang suka K-popan yang lagi Ibu-ibu hits ada nggak itu. ibu-ibu? Boleh dong, kita mau hayu. Soalnya kalau ibu-ibu disatuin sama ABG kan Malu udah ya? lemot ya, Wak. Udah lemot. Saya juga ya. Udah minder dulu Mereka ya. mereka 10 menit udah dapat berapa koreo. Kita udah Kayaknya nggak ngos-ngosan ya. dong. Aduh deh. Dulu ya kuat 3 kali nari, pentas 4 kali nari. Sekarang setengah harian aja udah ngos-ngosan ya ampun. Kadang sekarang ngajar aja udah kayak oh gitu. Emang harus nih Faktor U nggak faktor bohong U ya. faktor U. Ya udah. Makasih banyak Dedea. Terima Makasih kasih banyak, Gandes sukses motivasinya. selalu, Gandes Ya. Pamantes. Amin, Ini amin. sehat-sehat semuanya. Teman-teman yang mau belajar hip hop urban bisa datang ke Bogor Studio. Bogor Bogor Dance Dance Studio. Studio langsung ke Bodas IG-nya ya. aja juga boleh. Ya, Bodas. Kita bisa Itu ketemu. di situ ada apa? Bisa DM tanya-tanya boleh, ada linknya juga, lokasinya di mana kita udah siapkan. Kalau yang mau datang dulu lihat-lihat boleh ya. Apa? Teman-teman Gandes juga, Tindi juga mau jojogetan. Teman-teman Bodas Ayo juga ya. dateng. Kalau mau gendang-gendang Boleh. Akan gendang. kita ke Gandes ya. Kayaknya boleh deh Teh, nanti kapan-kapan Ya, tukar ilmu ya. Iya. Pokoknya biar hari ini biar fresh biar gitu seru ya. loh. Ya, pokoknya hari ini seru, udah bincang-bincang sama Tedea, pengalaman yang menarik, bikin Alhamdulillah. karya, pokoknya motivasinya. Jadi satu pelajaran Semoga yang kita bermanfaat ya Teh ambil, ya. satu pelajaran yang kita ambil, apapun ilmu yang kita geluti itu harus dilakukan secara maksimal. Nah, jangan setengah-setengah, walaupun kita Jangan setengah-setengah. berawal dari nol, tapi kalau kitanya benar-benar mau berusaha, bekerja keras, itu bakalan sukses. Insya Allah ya, Insya Allah. positif baliknya Benar. positif. Karena maksudnya usaha itu tidak akan mengkhianati Ya, hasil kan. Maksudnya kita nggak tahu rezekinya di mana. Yang penting kan kita berusaha dulu kan Teh untuk maksimal gitu. Apakah nantinya akan sesuai dengan rencana atau malah ada rencana yang lebih baik dari Allah, kita nggak tahu. Tapi kan kita harus tetap berusaha ya kan. Yang penting Oke pokoknya deh. dunia tari kita masih bisa menikmati sampai sekarang ya, Dek. Punya anak pun kita masih bisa Alhamdulillah ya Teh. menikmati ya. Bener banget. Maksudnya dan dari segi waktu nih kita sebagai ibu-ibu ya kan, itu tuh bisa banget diatur ya Teh. Maksudnya kita bisa tetap fokus ke keluarga, bahkan kita bisa kerja sambil liburan pun kita bisa gitu. Itu sih Alhamdulillah yang bikin kita bener bertahan ya. hobi yang menghasilkan ya. Bener. Betul. Kadang show di mana terus tiba-tiba kita ajak anak-anak main gitu kan ya. Luar biasa memang Kita dunia malah tari. jalan-jalan ya. Ketemu orang, wawasan, itu aja sih sebenarnya.
Betul, betul, Iya, betul. sukses buat Tedea, sukses buat semuanya, lancar pokoknya, Makasih, terus sehat-sehat berkarya, semuanya. terus menghasilkan Amin ya robbal karya-karya yang alamin. baik. Ya, salam buat Nuhun keluarga. teteh juga. Salam juga buat teman-teman Gandes, keluarga keluarga teteh. Dapat salam katanya dari teman-teman Bodas. Semoga kita bisa ketemu Amin, secara amin. non virtual ya, Sip, non boleh, boleh. virtual. Makasih teteh udah Ya, diundang ya. semuanya. Makasih banyak udah Assalamualaikum. join. Pamit. Waalaikumsalam. Makasih buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi malam mingguan berikutnya. Ada Mbak Empi, ada Nat Dek Koko. Salam kenal. Ya, baru gabung ya. Ada si Chaitem. Ada ya. Makasih hari ini kita dapat banyak ilmu sampai minggu depan. Sampai ketemu lagi minggu depan.